Selamat malam rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat rasakan pada hari ini karena kita dapat beribadah bersama meskipun dengan adanya pandemi bukanlah satu penghalang buat kita beribadah kepada Tuhan. Baik, adapun acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga penyampaian dan yang keempat penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada rekan-rekan yang bertugas kami persilakan. Shalom, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagi juga. Mari kita mengangkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Berkelanjutan yang terambil dari Keluaran 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-31. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia.
Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantai atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor ganti domba itu. Jika seorang mencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka ia pemukul tidak hutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia terhitung darah. Maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus menjual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api yang dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membakar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepadanya temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjamkan seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termaksud dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seseorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas, janganlah engkau memindas mereka ini. Tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai orang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepada sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi segala pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu laki-laki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kupersembahkan dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diternak di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lempar kepada anjing. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kepada pelayan firman dan kasih saya persilakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa malam ini kami bertemu kembali dalam ibadah PPGT di Jemaat Parabaraya. Mendasari persekutuan kami malam ini Tuhan, kami rindu untuk membaca juga merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami akan baca dan renungkan kami boleh pahami dengan baik. Hanalah Bapa dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 49 ayat 22. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang meluangkan waktunya dan bersedia mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, PPGT yang selalu bersukacita dalam hidup ini. Dari pembacaan tadi diberi tema lebih cepat dalam angin yang kuat. Kalau kita berbicara tentang PPGT, pasti masih kuat, masih energik, tidak ada loyo-loyonya, pokoknya semangat. Dalam pembacaan kita tadi dikisahkan bagaimana burung Raja Wali terbang tinggi. Nah, dalam burung
melayang di ketinggian dibanding dengan terbang seperti burung lain yang mengepakkan sayapnya. Kalau burung Raja Wali itu terbang tinggi, ia justru menggunakan dorongan angin menikmati dorongan angin itu kemana dia pergi. Ia tidak akan capek karena ia memanfaatkan dorongan angin. Walaupun dorongan angin ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang bagi burung-burung lain itu malah petaka baginya. Angin yang kencang itu dijadikan sebagai musibah bagi burung-burung lain. Tetapi burung Raja Wali digunakan sebagai kesempatan untuk menikmati bagaimana menikmati dorongan angin yang begitu kencang itu. Anak-anak PGT yang bersama dikasihi Tuhan, ada beberapa kelebihan melayang dibandingkan dengan terbang mengepakkan sayap. Yang pertama, saya mencatatnya bahwa melayang dengan memanfaatkan daya dorong angin akan membuat laju terbang itu lebih cepat. Yang kedua adalah melayang praktis tidak mengeluarkan tenaga seperti mengepak-ngepakkan sayap. Ia tidak akan capek dan ia bisa mampu menjaga tenaganya sampai pada ia menikmati dorongan. Jika demikian, ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kebiasaan Raja Wali memanfaatkan daya dorong angin yang kencang. Yang pertama adalah berkawan dengan masalah. Ya, tadi saya katakan bahwa dengan burung yang lain yang mengepakkan sayap, kalau angin kencang itu dijadikan sebagai masalah. Tetapi kalau justru burung Raja Wali itu dijadikan sebagai kesempatan untuk menikmati dorongan angin yang tinggal dia merentangkan sayapnya dan mengikuti alur kemana angin dia membawanya. Yang kedua adalah manfaatkan masalah itu. Ya, masalah itu pasti akan tetap ada dalam kehidupan anak muda-mudi apalagi. Kita belajar tentang yang pertama, berkawan dengan masalah. Kalau bagi burung lain, angin kencang adalah musibah baginya, minimal masalah. Tetapi bagi burung Raja Wali, angin kencang merupakan kawan yang menyenangkan. Bahkan sangat mungkin Raja Wali selalu merindukan angin kencang itu. Banyak orang Kristen menganggap masalah dan pencobaan sebagai musuh berat mereka, sehingga mereka begitu takut untuk menghadapinya. Ya, sebagai anak muda-mudi, kalau menghadapi masalah sangat takut untuk dihadapi. Terlebih lagi kalau dibilang putus cinta. Ya, siapa yang tidak takut putus cinta? Yang hadir. Ada katanya yang tidak takut, tapi pasti dalam hatinya, apalagi kalau ceweknya atau cowoknya itu sudah sungguh saya sangat disayang. Lalu tiba-tiba pacarnya mengatakan, kita putus yuk. Wah, ini masalah besar ini. Ya, apalagi saya sudah berkorban banyak hal, banyak waktu. Yang jelas bahwa sebagai pemuda Kristen ada jalur yang harus dilalui. Berkawan dengan masalah. Dalam setiap perjalanan kehidupan pemuda-pemudi pasti pernah menghadapi masalah. Kalau
Seperti burung Raja Wali tadi, menggunakan masalah itu, menikmatinya, dan bahkan ia siap dibawa kemana angin kencang itu pergi, tetapi dia tetap aman dan ia tetap mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayap, saudara-saudara, bukan berarti tinggal diam. Kalau angin kencang juga baru burung Raja Wali tidak mengepakkan sayapnya, maka ia akan jatuh. Tetapi ia menggunakan kesempatan dalam saat dia bermasalah, ia menggunakan kesempatan untuk menikmati masalah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan pencobaan dari hidup kita pasti sering kita jumpai. Firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dalam pertama Korintus 10 ayat 13. Jika demikian, dari kedua firman Tuhan ini jelaslah bahwa masalah dan pencobaan adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa terpisahkan, yang harus dihadapi dengan wajar. Jangan panik, jangan grogi, bahkan juga jangan mempersalahkan orang di sekitar kita. Jangan takut pada masalah. Saya, anak-anak PPGT pasti pernah menghadapi masalah. Dia bukan musuh yang akan merugikan, dia adalah kawan yang akan membawa suatu berkat bagi kehidupan kita. Mengapa saya katakan kawan? Masalah itu akan membentuk kita, memproses kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang tangguh, yang siap dipakai dimanapun dia berada. Yang kedua adalah memanfaatkan masalah. Karena burung Raja Wali pandai membaca arah dan sifat angin. Ya, burung Raja Wali tahu kalau misalnya angin bertiup ke utara, maka dia akan mengarah ke utara, merentangkan sayapnya, kemudian angin akan membawanya dan dia akan menikmati alunan angin itu. Angin kencang justru menjadi tunggangan, ya, menjadi tunggangan bagi burung Raja Wali. Nah, kalau kita sudah masalah menjadi tunggangan bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik, kita diperhadapkan dengan beberapa masalah dalam kehidupan. Untuk itu kita harus menyikapi masalah dan pencobaan dengan positif. Setiap persoalan yang dihadapi harus ada sisi positif yang kita harus ambil dari persoalan. Hadapi dan pecahkan setiap masalah dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan. Gunakan apa yang ada di sekitar masalah itu, bahwa faktanya saat ini angin berada pada bagian mau ke barat, maka faktanya bahwa angin bertiup ke barat. Itu saya tahu bahwa angin akan bertiup ke barat, itu fakta. Dan juga tahu data-datanya bahwa angin ini kencang. Demikian pun masalah. Kalau masalah mau menggiring kita ke arah barat, lihat datanya. Apa yang harus saya persiapkan untuk menghadapi masalah ini. Ya, dari contoh pertama tadi saya katakan, ketika mau putus cinta, ketika pasangan atau pacar kita mengatakan kita putus ya, kenali masalahnya. Kenapa dia putus? Mungkin kamu sudah kurang menelponnya, atau mungkin kamu sudah cuek terhadap dia, ataukah ada hal yang tidak baik dari dirimu sehingga pacarmu mengatakan kita putus ya. Kenali datanya.
putus miki, tapi jangan kau menyesal le. Belum tahu masalahnya, sudah pasrah dengan keadaan, lalu mulai menyepakkan sayap mencari yang lain. Akhirnya capek dan jatuh juga. Ya, pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai pemuda Kristen, ketika kita mau sudah katakan saya cinta dan saya sayang, cari masalahnya di mana ketika ada persoalan dalam hubungan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita. Juga ketika saudara sudah mulai lari dari Tuhan, sudah mulai mau putus hubungan dengan Tuhan, kenali apa yang salah pada diri saya. Kenapa saya mau putus dengan Tuhan? Kenapa saya mau lari dari persekutuan? Kenapa saya mau lari dari Tuhan? Jangan-jangan ada masalah pada diri saya. Jangan-jangan ada masalah pada hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan mau menggiring saya ke barat, tapi saya mau ke timur. Maka untuk itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih cepat atau lebih banyak masalah dalam kehidupan anak-anak akan lebih mudah diproses untuk sesuatu yang lebih baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati PGT. Amin. Sukacita yang besar boleh kita rasakan pada malam hari ini setelah mendengarkan firman yang begitu luar biasa. Terima kasih. Mari kita mengangkat satu pujian seperti rusa yang haus. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengangkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh
pengurus PGT yang ada saat ini dalam pelayanan mereka. Kita doakan PGT dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, juga mencari pasangan hidup. Kita doakan masing-masing. Yang dalam pergumulan, kita doakan juga orang tua kekasih kita, Pak Sumbung, ada dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa malam ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan anak-anak pemuda dimanapun berada, baik yang ada di ruangan gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati semua anak-anak pemuda dalam tugas tanggung jawabnya sebagai anak-anak Kristen di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan lindungi mereka dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, bahwa kami percaya kami anak-anak Tuhan yang selalu dibimbing harus mengambil sisi positif dari segala persoalan kehidupan. Juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak pemuda dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa muda mereka. Bahkan Tuhan, ketika anak-anak mencari pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka. Mendoakan anak-anak-Mu Tuhan, pengurus PPGT di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Barabaraya, berikan hikmat kepada mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Juga semua yang berperan malam ini, baik anak-anak-Mu yang memimpin liturgi maupun anak-anak-Mu yang bekerja di tengah-tengah pelayanan di masa pandemik saat ini. Tuhan berkati mereka dalam berkarya agar mereka terus melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai pemuda Kristen, mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga mendoakan para pengurus yang ada dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah persekutuan kami pemuda, kami mengingat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, terlebih khusus orang tua kekasih kami Pak Sumbung yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Memberkati dia untuk sehat agar ia boleh terus menikmati hidup karunia Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam pendidikan anak-anak kami pasrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam ibadah kami malam ini, kami sudah memberikan persembahan syukur kami yang kami ambil dari berkat-Mu Tuhan, ajar kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan semua berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami, ajar kami menggunakan berkat Tuhan itu dengan bijak dalam kehidupan kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat duduk. Mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian-penyampaian. Penyampaian yang pertama yaitu minggu depan seperti biasa hari Jumat kita mengadakan ibadah streaming seperti biasa. Pukul 19 WITA. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu penutup. Mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan Mars per PWTT.